Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Kawan-kawan penghafal Quran Surah As-Sajadah di As-Sajadah kelas, kita sudah meeting online untuk pembukaan pembelajaran penghafal Quran Surah As-Sajadah pada hari Jumat minggu pertama bulan Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan tahun 2020 Miladiah, 2020 Masehi, di penghujung bulan Mei 2020. Nah, saya bersyukur kawan-kawan mulai melangkah ke step yang sangat signifikan bagi kita, yakni Al-Quran sebagai pedoman, sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai guidance book kita kalau mau selamat dunia akhirat. Kata Rasulullah, aku tinggalkan dua pusaka, senjata ampuh. Kalau engkau berpegang teguh kepada keduanya, engkau akan selamat dunia akhirat, yakni Al-Quranul Karim dan Sunnah. Nah, Al-Quran inilah sekarang sedang kita mau hafal, dan kita mau menghafalnya Quran Surah As-Sajadah, Quran Surah ke-32. Nabi Muhammad SAW dalam sholat subuhnya setiap hari Jumat selalu membaca Quran Surah As-Sajadah di rakaat pertama, kemudian disusul dengan membaca Quran Surah Al-Insan di rakaat yang kedua. Nah, kita ingin menghafal Quran Surah As-Sajadah. Quran Surah 32 terdiri dari 30 ayat. Nah, kita sudah sepakat untuk menghafalnya 10 ayat setiap minggu. Disetor pada hari Jumat dengan metode Google Meet. Jadi bisa saling dengar, kemudian saling menguatkan hafalan. Nah, saya mau knowledge share saja. Saya bukan ustadz, bukan kiai, bahasa Arab tidak lancar, tapi alhamdulillah untuk Quran Surah As-Sajadah di masa SMA sudah hafal karena keponaan saya kelas 3 hafal. Kenapa anak keponaan saya kelas 3 udah hafal? Rupanya sepanjang dia masuk TK sampai SD, setiap kali berangkat bapaknya menghafal Surah As-Sajadah. Abang saya, Tok Ya, salah satu pimpinan Munzalan Mubarakan, pakai motor dari Sungai Dalam menuju perguruan Mujahidin. Sepanjang dari Sungai Dalam kurang lebih 15 menit pada waktu itu, dari mulai Alif Lam Mim sampai terakhir dari ayat Quran Surah As-Sajadah sering didengar oleh keponakan saya namanya Al-Ghifari, sekarang salah satu tim imam As-Sajadah di Masjid Nurul Hasan, selain Tok Ya, selain saya, dan juga adik ipar saya, Muiz. Itu hafal karena banyak mendengar. Tidak sengaja menghafal, jadi banyak mendengar. Seperti kita juga mungkin tidak pernah menghafal Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, karena kita sering dengar imam-imam baca itu. Bahkan mungkin surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, itu tidak sengaja kita menghafal karena sering kita dengar jadi hafal. Nah, begitu juga lah Quran Surah As-Sajadah. Kalau mau dihafal, sering-sering didengar. Nah, sering dengar dari murattal, dari sholat berjamaah di mana masjid ada sujud tilawahnya, atau kita sendiri yang sering baca. Konon kabarnya kalau 40 kali baca tuh udah dapat hafal tuh. Sering dibaca. Kalau Alif Lam Mim diulang 40 kali, tidak sampai pun baru 1 kali langsung hafal. Nah, kalau ayat yang keduanya, Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Agak panjang. Nah, mungkin ada yang 10 kali ulang, udah hafal. Dah 2 ayat. Nah, dan seterusnya. Nah, saya mau di tahap awal ini, awal tutorial ini, knowledge share untuk menghafal surah-surah panjang di dalam Al-Quran seperti Quran As-Sajadah ini
kita perlu betul-betul kuatkan niat kita. Ya Allah, mudahkan saya ni menghafal Quran surah As-Sajadah karena ini sunnah dari Rasulmu. Nah, pertama tadi itu kan pusaka itu kan berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah. Nah, Nabi sunnah menjalankan sujud tilawah di setiap hari Jumat. Kenapa Nabi melazimkan sujud tilawah ni di hari Jumat, subuh Jumat? Karena pertama Adam diciptakan di hari Jumat. Nah, jadi sejarah penciptaan Adam, kemudian Adam dibekali ilmu pengetahuan, nama-nama benda-benda, kemudian malaikat disuruh sebutkan nama-nama benda itu, malaikat tak tahu. Kata malaikat, Allah, engkau maha mengetahui, sedangkan kami tidak mengetahui, engkau maha bijaksana. Nah, karena Adam dibekali ilmu pengetahuan, Allah bilang akan menciptakan pemimpin di muka bumi. Malaikat bilang, apa enggak kami? Ya, kami kan wala bertasbih, sementara manusia nantinya tu akan saling menumpahkan darah ya di muka bumi. Kata Allah, aku maha mengetahui, kau tidak mengetahui. Adam dibekali ilmu pengetahuan, Adam disuruh sebutkan nama-nama benda, Adam bisa, malaikat tak bisa. Kemudian Allah suruh malaikat menghormati Adam, respect, sujud kepada Adam, terkecuali iblis. Iblis tidak mau. Nah, maka kita ketika membaca surah As-Sajadah, di situ Nabi mengingat penciptaan Adam di hari Jumat. Kita juga terkenal sejarah awalnya kita punya nenek moyang diciptakan di surga. Mestinya kita kembali lagi ke surga. Adam bertaubat kepada Allah. Kemudian kita ingat kita mengikuti doa yang diajarkan Allah kepada Adam karena beliau memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah di surga, kemudian diturunkan di muka bumi. Kita ingat sejarah itu. Kita ingat musuh kita yang paling utama bukan si A, si B, si C, bukan bangsa A, bangsa B, bangsa C, tapi bangsa setan, bangsa iblis. Itu musuh utama kita, musuh bebuyutan kita, dan itulah sebabnya kenapa kita mempelajari Quran surah As-Sajadah ini. Kemudian sejarahnya lagi kenapa Nabi sering membaca surah As-Sajadah di subuh Jumat diiringi dengan surah Al-Insan. Selain penciptaan Adam, yang kedua kata Nabi, Allah mewahyukan kepadanya bahwa tiupan sangkakala pertama dan yang kedua, hari kiamat dan hari berbangkit itu dilakukan hari Jumat. Nah, setiap kali masuk hari Jumat, semua semesta raya ini takut kalau Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniup sangkakala. Jadi semua bertasbih, semesta raya ini bertasbih. Nah, yang suka lupa, yang jarang bertasbih, yang melupakan untuk mengingat Allah, tidak takut dengan hari kiamat, itu hanya manusia ya. Nah, Nabi mencontohkan setiap Jumat subuh, Nabi mengingat penciptaan Adam dan mengingat terjadinya kiamat. Nah, dengan kita mengetahui asbabun nuzul ini, jadi kita semangat untuk menghafal Quran surah As-Sajadah supaya kita juga ikut dalam satu frekuensi penghayatan Rasulullah terhadap penciptaan Adam dan terjadinya kiamat. Nah, kita jadi takut, kita khawatir, kita ingin kembali ke sejarah penciptaan Adam pertama di surga, kembali ke surga. Jadi dengan penuh penghayatan kita pun ingin menghafal Quran surah As-Sajadah dilanjutkan dengan surah Al-Insan. Nah, kita sudah sepakat bahwa di kelas As-Sajadah ini 1 minggu 10 ayat. 1 minggu 10 ayat berarti satu hari tidak sampai 2 ayat, 1 ayat setengah atau 2 ayat. Karena 7 hari kalau 2 ayat 14. Nah, jadi ayat pertama dengan kedua ya pendek. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Satu hari. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatazakkarun. Hari kedua tu agak panjang-panjang.
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. Hari ketiga, الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Hari keempat, وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. 10 ayat sudah. Nah, jadi insyaAllah akan mudah. Nah, kita perkuat niat. Niat itu kita lisankan di lidah, didengar di kuping kita, kemudian terbetik di dalam hati kita. Itu yang kita kerjakan, itu yang kita niatkan, dan kita fokus mau menghafal. Nah, karena kita fokus mau menghafal, lebih baik banyak mendengar, banyak membaca, banyak membaca asbabun nuzulnya, sebab musabab turunnya Quran Surah As-Sajadah dan Al-Insan. Kemudian kita dengarkan uraian-uraian hikmah tentang As-Sajadah dan Al-Insan ini dari berbagai ustaz, supaya pemahaman kita makin kuat. Kemudian kita ngambil air wudu. Kemudian di dalam wudu itu ada doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh. Aku mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma ja'alni minat tawwabina, ya Allah jadikanlah kami kelompok orang-orang yang bertaubat. Tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan kami kelompok orang-orang yang suka membersihkan diri. Mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin, jadikanlah kami termasuk dalam golongan orang-orang yang pasrah, yang muslim. Nah, salah satu sebab mudahnya kita menghafal Al-Quran juga hati bersih, pikiran bersih, dosa-dosa dibersihkan. Nah, kata Rasulullah, setiap tetes air wudu itu menggugurkan dosa. Termasuk dosa pandangan. Kita terpandang yang tidak betul, yang salah, berpikir yang mungkin salah, suudzon mungkin. Itu semua dibersihkan ketika kita berwudu. Lebih bagus lagi kita lanjutkan dengan solat sunnah 2 rakaat. Di dalam sunnah 2 rakaat itu boleh kita baca ayat yang sudah mulai kita hafal. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Rakaat pertama 2 ayat ya dulu. Nanti rakaat kedua tambah 2 ayat lagi. Jadi terpakai, kita baca, kita minta Allah mudahkan lagi. Habis solat kita berdoa, doa penerang hati menghafal Al-Quran. Nah, doanya begini. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alni imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al li hujjatan ya rabbal alamin. Artinya, Allahumma arhamni bil Qur'an, ya Allah kasih sayangilah kami dengan Al-Quran. Waj'alli imama, jadikan Al-Quran itu imam kami, pemimpin kami. Waj'alli imama wa nura, jadikan Al-Quran itu penerang hidup kami. Wahudan, jadikan Al-Quran itu petunjuk dan hidayah bagi kami. Warahmah, jadikan Al-Quran itu rahmat bagi kehidupan kami. Kalau Al-Quran itu sudah jadi penerang, jadi petunjuk, jadi rahmat bagi kehidupan kita, mau cari apa lagi? Dapat penerang,
dapat hidayah, dapat rahmat, jadi pemimpin hidup kita dah. Al-Quran ini bisa menjadi syafaat bagi kita di yaumil mahsyar. Wa huda wa rahmah. Allahumma zakirni min huma nasid. Ini penting dalam menghafal Al-Quran. Allahumma zakirni, wahai Allah, ingatkan aku kalau aku lupa. Kalau kita lupa dalam hafalan, kita minta Allah yang ingatkan. Allah yang maha mendengar, maha melihat, maha merekam, maha hafal. Dan Dia yang menjadikan Al-Quran ini mukjizat untuk mudah dihafal. Allah menjanjikan di dalam Quran surah Al-Qamar, ada 4 atau 5 kali Allah sebutkan situ, diulang, walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Al-Quran itu sudah, sungguh kata Allah, sungguh sudah aku jadikan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipahami, mudah untuk dicermati, mudah untuk dihafal. Nah, sekarang tinggal siapa yang mau. Nah, karena kita mau, ada kelasnya, insyaAllah fahal mim muddakir. Siapa yang mau mengambil pelajaran, Allah akan kasih kemudahan. Allah kasih mudah hafalan. Nah, di dalam doa menghafal Quran, min huma nasid, dari kami lupa. Ingatkan Allah, ingatkan kami ya Allah kalau kami lupa. Allahumma zakirni min huma nasid, wa'allimni min huma jahiltu. Nah, ajari juga kami ya Allah kalau kami ini bodoh dalam mempelajari Al-Quran. Wa'allimni min huma jahil atau jahal. Jadi Allahumma zakirni min huma nasitu wa'allimni min huma jahiltu. Ajari kami ya Allah, karena kami ini tidak kuat ingatan kami, karena kami ini bodoh. Kalau kami ini bodoh dalam mempelajari Al-Quran, ajari kami. Allah yang the grand master of the universe, Allah pencipta alam semesta yang tidak ada bocornya, tidak ada ketidakseimbangannya, semua balance, semuanya berjalan dengan utuh, kuat, hebat. Nah, kita minta diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zakirni min huma nasitu wa 'allimni min huma jahiltu. Itu kunci di dalam menghafal Al-Qur'an nih. Doa penerang hati. Min huma jahiltu warzuqni tilawatahu. Ya Allah, berikanlah rezeki kami dengan membacanya. Warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alli hujjatan. Nah, jadikan kami membaca ini sebagai rezeki, baik kami baca di malam maupun yang kami baca di siang hari, di gelap gulita maupun di terang benderangnya, kami menghafal. Warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alli hujjatan. Jadikan Al-Quran ini hujjah, sebagai argumentasi kami, sebagai letter lux, sejarah, asbabun nuzul, hukum-hukum, itu sebagai argumentasi kami. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, itulah doanya. Sekali lagi kita coba baca doanya. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alli imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirni min huma nasitu wa 'allimni min huma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alli hujjatan ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang kita mulai step yang lain. Kita ambil wudu, solat, niat, berdoa, kemudian juga secara horizontal kita minta maaf dengan siapa-siapa yang kita melakukan kesalahan, terutama kita datangi bapak ibu kita, terutama ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Kita minta didoakan untuk mudah menghafal, minta ampun, minta maaf dengan orang tua, minta diridhoi, karena ibu kita terutama dan bapak mustajabah doanya, haru hatinya, anak aku mau menghafal Al-Quran ini, dimulai dengan surah Sajadah. Nah, doa kedua orang tua kita mustajabah. Jadi kita datangi. Nah, tidak usah malu juga dengan kawan-kawan minta didoakan, karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu dimakbulkan. Nah, kita merendah diri, rendah hati untuk dapat pertolongan dan syafaat dari orang-orang soleh. Nah, kemudian kita mulai menghafal dengan sering membaca, memahami, dan mengamalkan isi kandungannya. Sekarang coba kita
ulangi hafalan 10 ayat pertama dari Quran Surah As-Sajadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. 10 ayat pertama. Kita lanjutkan 10 ayat kedua. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum Wadhuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Disinilah kita langsung sujud. Allahu Akbar. Di dalam sujud itu kita membaca doa sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa basarahu wa syaqqas sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi wa anta khairul khaliqin. Allahu Akbar. 15 ayat berikutnya kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Kita sekali lagi berdoa, mudah-mudahan mudah kita menghafal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.